Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, di sini kami dari tim Januars akan mempresentasikan solusi yang kami usulkan untuk memecahkan permasalahan kesehatan di Indonesia, yaitu dengan MediChat, Chatbot for Medical Issues. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama kedua rekan saya, yaitu Muhammad Rafli Januar dan Safira Raisa Rahmi. Oke, sebelum itu saya akan membahas bagaimana sih kondisi kesehatan di Indonesia. Sayangnya, sebanyak 62,9% masyarakat di Indonesia memiliki akses yang sulit ke rumah sakit, dan 60,8% masyarakat di Indonesia memiliki akses yang sulit bahkan ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, dan bidan. Oke, jika kita jumlah dokter yang ada, terdapat satu dokter dalam 350 penduduk di Jakarta. Sedangkan angka ini sangat berbeda jauh dengan kondisi di daerah terpencil seperti Maluku dan Papua, yang hanya memiliki satu dokter dalam 4.000 penduduknya. Dari masalah aksesibilitas layanan kesehatan ini, kami percaya dengan adanya MediChat, kami bisa memberikan akses yang mudah dan efisien terhadap informasi dan rekomendasi seputar kesehatan kepada semua orang. Baik, berikut merupakan dataset yang digunakan. Kami menggunakan dataset dari MedSquad dataset dengan jumlah 16.400 data dan detail dua fitur, yaitu fitur teks yang berupa pertanyaan mengenai medical issues dan juga fitur answer berupa jawaban pertanyaan dari kolom fitur teks. Dan juga dataset yang kami gunakan menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk metodologi, kami menggunakan Google Colab untuk IDE kami, serta package yang digunakan adalah Pandas, NumPy, dan juga TensorFlow. Berikut juga kami lampirkan link Google Colab kami. Berikut merupakan flowchart chatbot kami. Pertama akan dilakukan embedding pada dataset kami dan juga input pertanyaannya. Lalu dilakukan perhitungan quotient similarity, yang selanjutnya akan dicari mana nilai quotient similarity terbesar antara input pertanyaan dan juga dataset kami. Dan setelahnya akan didetermine jawaban paling relevan dari input pertanyaan dan juga dataset. Lalu untuk proses NLP-nya, pertama kami lakukan embedding dengan TensorFlow Hub Universal Sentence Encoder, yaitu mengubah semua kalimat pada dataset kami menjadi kombinasi kode numerik untuk membentuk suatu vektor. Berikut ini formula quotient similarity, di mana setelah dilakukan embedding tadi, kalimat input dan question dataset yang telah menjadi vektor numerik akan dihitung similaritasnya. Next. Berikut ilustrasi similaritas dari vektor-vektor numerik tersebut, di mana ketika sudut antara dua vektor mendekati 0, maka cos theta akan mendekati 1 dan vektor dikatakan similar. Dan ketika dua vektor memiliki sudut mendekati 90 derajat, maka cos theta akan mendekati 0 dan vektor dikatakan ortogonal. Dan kondisi terakhir adalah ketika sudut antara dua vektor mendekati 180 derajat, maka cos theta akan mendekati min 1 dan vektor dikatakan saling berlawanan. Next. Berikut ilustrasi similaritas dari model kami atau model quotient similarity kami, di mana ketika kami memasukkan input pada chatbot, maka chatbot akan menghasilkan output jawaban yang paling sesuai dengan input. Next. Output yang diharapkan dari adanya MediChat ini, yang pertama adalah MediChat diharapkan dapat memberikan panduan awal kepada pasien tentang tingkat seriusnya suatu gejala penyakit, tetapi tetap menekankan pada pentingnya konsultasi dokter. Yang kedua, MediChat diharapkan dapat memberikan informasi kepada pasien mengenai kondisi medis, gejala pencegahan, dan pengobatan penyakit. Yang terakhir tentunya ada aspek edukasi di mana MediChat diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pasien tentang perawatan kesehatan dan pemahaman kondisi medis. Next. Inilah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Next. Sekian presentasi dari kami, tim Januars. Terima kasih.